Gus Kose, saudara sehat? Sehat, majelis. Sehat ya, baik. Sebelum putusan dibacakan, majelis mengingatkan ya hak-hak saudara untuk mensikapi atas putusan majelis ya. Pertimbangan nanti akan dibacakan. Tadi sudah disampaikan bahwa menyangkut masalah keterangan saksi termuat secara lengkap di dalam putusan ini tidak akan dibacakan, dakwaan juga, dan yang lainnya yang sekiranya kemarin sudah pernah kita bahas dalam proses persidangan ya. Oke. Prinsipnya saudara terdakwa, saudara menyesal ya? Siap, majelis. Saudara menyesal ya? Halo? Siap, majelis. Ya, saudara menyesal ya? Siap, majelis. Oke, baik. Baik, saudara sudah berkeluarga? Sudah berkeluarga, majelis. Baik. Anaknya berapa? Anak saudara berapa? Belum. Belum? Ya, Belum ada Baru anak. menikah? betul, majelis. Belum menikah atau baru menikah? Hah? Baru. Oh, baru menikah. Oh. Istri saudara ada di monitor nggak? Ada ikuti. Ya? Ada ikuti. Ada ikut? Nah, maksudnya ada di monitor nggak istri saudara ini? Ada ikuti. Ada. Ya, Mana? Di sini nggak kelihatan. Izin majelis. Hah? Tadi mau ikut masuk ke rutan tapi tidak diizinkan majelis. Sini nggak boleh kalau di rutan ya. Jadi kalau di rutan kan pandemi ya, mereka rutan pasti menolak ya. Soalnya Tidak izinkan nanti istri kalau di masuk baru rutan, Pak Hakim. Ini Agus Kose jadi lain nanti, merah semua mukanya nanti ya. Oke ya, majelis. intermezzo aja ya. Yang penting saudara dalam keadaan sehat ya. Siap, majelis. Oke, putusan mau dibacakan, siap ya? Siap, majelis. Putusan nomor 36 PT 2020 PNBP Pengadilan berdasarkan keterangan Esa Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berikut dalam perkara terdakwa Agus Kose, tempat lahir Wamena, umur tanggal lahir 33 tahun 9 Juni 1986, laki-laki Indonesia, tempat tinggal asrama Uncen unit 6, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, Kota Jayapura. Agama saudara Kristen Protestan. Protestan ya. Ya. Pekerjaan aktivis Ketua KNPB Pusat. Terdakwa Agus Kose ditahan dalam tahanan rumah rutan oleh penyidik sejak tanggal 18 September 2019. Penyidik perpanjangan PU, penyidik perpanjangan pertama, penuntut umum perpanjangan pertama, Hakim PN diperpanjang oleh Ketua Pengadilan, diperpanjang oleh Ketua PT, diperpanjang kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 26 Juni 2020. Terdakwa dalam perkara ini didamping oleh penasihat hukumnya bernama Saudara Gustaf R. Kawers, SHMSI, Yohanes Mambrasar, SH Apilus Manupandi, SH Juliana Longowuyo, SH Mercy Vera Waromi, SH Latifa Anum Sirgar, SH Iwan Neode, SH Yusman, SH B. Helmina Morin, SH Helmi, SH Justina Haluk, SH Emmanuel Gobe, SMA Julius Laar, SH Walter Mans, Tahu Landing, SH Dodo Dwi Parapi, SH Danius Wenda, SMH
Indiana S. Yaban Sabra SH, Fatluda Wiyas Hadi SH, Bernard Marbun SH, Fadrian Nur SH, Ninyoman Surati Ningsih SH, Sastiano Kesek SH LLM, para advokat pengacara yang berdomisili hukum pada kantor perkumpulan pengacara HAM untuk Papua, Paham Papua di Jalan Merak di 2, Kelurahan PIM RT 008 RW 001, Kecamatan Apikura berdasarkan surat. Siapa yang berbicara ya? Tidak boleh berbicara ya. Dengan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 nomor 19 SK 0220 PN BPP. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan kota pengadilan dan seterusnya, penetapan majelis hakim nomor 36 dan seterusnya, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana nomor rek perkara PDM 92 JPR EKU 206 2020 tanggal 5 Juni 2020 yang diajukan oleh penuntut umum, yang pada pokoknya termuat secara lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan dan membacakan nota pembelaan atau pledoi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut, termuat secara lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa atas nota pembelaan pledoi tersebut, penuntut umum menyatakan langsung akan menanggapinya dengan replik secara lisan, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam pembelaan tersebut dan bertetap pada tuntutan semula. Menimbang bahwa atas replik tulisan penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan bahwa akan langsung menanggapinya dengan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa Agus Kosai diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor rek perkara PDM 92 JPR EKU 201 2020 tanggal 24 Januari 2020 sebagai berikut. Ke-1, melanggar pasal 106 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana. Atau kedua, melanggar pasal 110 ayat 1 KUH pidana atau ketiga, melanggar pasal 110 ayat 2 ke 1 KUH pidana atau keempat, melanggar pasal 160 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kelima, melanggar pasal 82A ayat 2 junto pasal 59 ayat 3 huruf A dan B dan ayat 4 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, penasihat hukum telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya termuat secara lengkap dalam putusan ini dan telah pula ditanggapi oleh penuntut umum, dan majelis telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Maret 2020 yang amar putusannya berbunyi secara lengkap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dua sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. Saksi 1, Happy Salam Pesi.
Saksi 2 Muhammad Ali. Saksi 3 Ferry Kombu. Saksi 4 Alexander Gobay. Saksi 5 Stefanus Itlay. Saksi 6 Karelea. Saksi 7 Perbaliskan udah Saleh. Saksi 9 atau ahli Dr. Apriano Salam M. Hum. 9 ahli Dr. Ruliandi. Kemudian saksi Justin Osip, Musa Hisadi, Laurentius Kadepa, ahli Dr. Apriana Elizabeth, ahli Dr. Herlambang, dan ahli Dr. Tristam Pascal Mulyono, dan 7 Dr. Beni Giai. Telah pula mendengar keterangan terdakwa termuat secara lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan kepadanya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut: ke-1 pasal 106 KUH pidana dan seterusnya. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut disusun secara alternatif atau bentuk pilihan, maka majelis akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta yuris di persidangan. Bagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 melanggar pasal 106 KUH pidana yungto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Barang siapa. 2. Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Pernyataan atau denaming. 1. Barang siapa. Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada subjek dari Strafbarfeld, dalam hal ini manusia pribadi naturalek person, selaku pendukung hak dan kewajiban. Menimbang bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan menurut hukum perbuatan apa yang telah diperbuatnya. Menimbang bahwa terdakwa Agus Korsel telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum, serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga majelis memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat bahwa maksud barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum. 2. Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara. Menimbang bahwa asal kata makar berasal dari bahasa Belanda yaitu aanslag, yang secara etimologi berarti menyerang, serangan atau penyerangan. Makar juga termasuk dalam kategori kejahatan terhadap keamanan negara dalam bab 1 pada buku 2 KUH pidana, yang pengaturannya tersebar diantaranya dalam pasal 87 KUH pidana, 104 KUH pidana, 106 KUH pidana, dan 107 KUH pidana. Bahwa berdasarkan pembagiannya, delik makar terhadap keamanan dan keselamatan NKRI dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Makar dengan maksud menyerang keselamatan presiden dan wakil presiden yang memerintah, pasal 104 KUHP. 2.
makar dengan maksud menyerang keutuhan wilayah NKRI, pasal 106 KUH pidana. 3. Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, pasal 107 KUH pidana. Bahwa pasal 87 KUH pidana berbunyi bahwa ada makar untuk melakukan suatu perbuatan apabila niat itu telah ternyata ada padanya permulaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 KUH pidana. Bahwa secara hukum penerapan delik makar terhadap pelaku yang disangkakan haruslah kembali pada asas hukum pidana yang terdapat dalam pasal 53 KUH pidana tentang percobaan atau pogging, yaitu apakah terdapat niat dengan maksud dan permulaan pelaksanaan untuk melakukan makar dan tanpa disertai unsur tidak selesainya perbuatan bukan atau di luar kehendak pelakunya, sebagaimana pada delik percobaan. Bahwa mengutip pandangan pakar hukum pidana terkemuka di Indonesia, Profesor Mulyatno almarhum, niat merupakan sikap batin menrea yang masih berada dalam hati, dan apabila niat ditunaikan dalam tindakan nyata, maka niat tersebut menjadi suatu kesengajaan. Bahwa sedangkan unsur permulaan pelaksanaan akan selalu menjadi bagian yang sulit untuk ditentukan dalam membedah kasus makar. Oleh karenanya, perlu dibedakan dengan tegas antara perbuatan persiap forbearing handling dan perbuatan pelaksanaan ring handling. Karena yang termasuk dalam permulaan pelaksanaan dalam delik makar adalah perbuatan pelaksanaan dan bukan perbuatan persiapannya. Bahwa yang dimaksud perbuatan pelaksanaan dalam delik makar adalah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan jika pelakunya telah mulai melakukan unsur pokok, anasir, dan tindak pidana tersebut dan permulaan pelaksanaannya dari delik makar dapat diwujudkan, misalnya dengan cara membentuk suatu organisasi tertentu yang mempunyai rencana yang terstruktur, sekalipun tanpa kekerasan atau serangan senjata dari pelakunya, yang pada pokoknya memiliki tujuan utama untuk menyerang keamanan dan keutuhan wilayah negara yang sah dengan cara-cara atau jalur yang tidak sah, inkonstitusional, misalnya dalam bentuk tindakan meniadakan atau menghancurkan kekuasaan pemerintah dan atau mengubah bentuk pemerintahan secara tidak sah, pasal 88 bis KUH pidana. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 7 telah menolak permohonan uji material judicial review atas pasal 87, 104, 106, 107, 108, 139A, 140 KUH pidana, sehingga eksistensi delik makar di Indonesia masih konstitusional. Yang dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa apabila definisi makar dimaknai sebagai serangan tanpa dikaitkan dengan rumusan norma lain akan menimbulkan ketidakpastian hukum, dan akibatnya penegak hukum hanya dapat bertindak terhadap pelaku makar setelah ada serangan dan menimbulkan korban, dan delik makar cukup diisyaratkan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhnya kedua syarat tersebut terhadap para pelakunya dapat ditindak oleh aparat penegak hukum. Bahwa dalam pertimbangan MK ini sejalan dengan kualifikasi delik makar sebagai delik formil, yaitu delik yang menekankan rumusannya pada perbuatan niat dan perbuatan pelaksanaan, dan bukan pada akibatnya secara sederhana. Dapat dikatakan bahwa tiada makar apabila makar tersebut ternyata berhasil mencapai tujuannya, sehingga secara hukum tidak ada istilah percobaan makar. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Happy Salampesi, bahwa saksi sebagai anggota polisi jajaran Polda Papua mengenal terdakwa sebagai ketua KNPB pusat, dan saksi pernah bertemu kurang lebih 3 kali dengan terdakwa saat terjadi demonstrasi di Papua, dan saksi melakukan pengawalan dan pengamanan aksi demonstrasi tanggal 29 Agustus 2019 yang dikoordinir oleh BEM Sekota Jayapura dengan koordinator umumnya Alexander Kobe dan penanggung jawabnya Luki Siep, ketua BEM Uncen. Yang aksi tersebut dimulai dari Waina ke Jayapura, tepatnya di kantor Gubernur Papua,
dan saksi melihat terdakwa Gus Koseh di Apipura sedang berdiri dekat dengan mobil yang digunakan untuk orasi. Dan dalam aksi tersebut ada bendera bintang kejora dan poster-poster yang intinya menolak rasis. Selanjutnya massa menuju Jayapura dengan berjalan kaki dan ada yang menggunakan kendaraan roda 2 dan 4 berjarak kurang lebih 10 kilo, dan dalam perjalanan terjadi pengerusakan, pembakaran puluhan rumah dan penjarahan, serta keesokan harinya pada tanggal 30 Agustus 2019 ada penurunan bendera merah putih dan ada pengibaran bendera bintang kejora. Dan saksi mengetahui ada massa dari kelompok KNPB dengan benderanya berwarna merah yang selama ini memperjuangkan Papua Merdeka dengan referendum, sedangkan keterangan Muhammad Ali di persidangan bahwa saksi sebagai anggota polisi jajaran Polda Papua mengenal terdakwa sebagai ketua KNPB Pusat, juga karena terdakwa pernah didapatkan sebagai DPO dalam suatu perkara. Dan untuk aksi tanggal 19 Agustus 2019 sekira jam 8 WIT, saksi selaku pengamanan tertutup dari Waena Apipura Jayapura bersama dengan kurang lebih 100 anggota kepolisian mengikuti aksi massa perkiraan kurang lebih 1.000 massa yang didominasi oleh organisasi KNPB dan mahasiswa BEM se-Jayapura, di mana sepanjang jalan dari Waena Apipura Jayapura terdakwa melakukan orasi tentang Papua Merdeka dan menyanyikan lagu Kami Bukan Merah Putih, melainkan Bintang Kejora, dan teriakan referendum dijawab yes, dan meminta pelaku rasis di Surabaya diproses hukum. Dan selain aksi, massa yang diikuti oleh mahasiswa menggunakan jaket alma mater, sedangkan masyarakat ada yang memakai kaos-kaos Bintang Kejora dan membawa pamflet, juga membawa bendera Bintang Kejora dan bendera KNPB. Dan di kantor Gubernur Papua, setelah beberapa perwakilan melakukan orasi, diantaranya adalah Alexander Gobay, Victor Yemu, dan Ferry Kombu. Kemudian Ferry Kombu, Ketua BEM Uncen, juga selalu Korlapum menyerahkan pernyataan sikap, aspirasi mahasiswa dan diterima oleh Gubernur Papua. Dan sekitar jam 16 WIT, masa aksi membubarkan diri. Bahwa tanggal 19 Agustus 2019 dilaksanakan aksi demo pertama, dan pada tanggal 29 Agustus 2019 dilaksanakan demo jilid 2. Dan yang memimpin Ketua BEM USTJ Alexander Gobay dan diikuti rekan-rekan BEM USTJ dan Irwanus Urop-Mabin selaku keamanan. Dan yang ikut memimpin masa orasi di Taman Imbi dan kemudian dari Waena Apipura kantor gubernur, masa menggunakan atribut bendera Bintang Kejora, kaos Bintang Kejora, bendera KNPB, dan pamflet, di mana massa melakukan tindakan anarkis sepanjang perjalanan Waena Apipura Jayapura dengan melakukan pengerusakan, penjarahan, dan pembakaran tempat usaha dan banyak bangunan toko serta barang-barang diambil. Kemudian di perkantoran seperti kantor KPU Papua, kantor Telkom, kantor Bea Cukai, kantor MRP, dan beberapa perkantoran swasta. Dan saat tiba di kantor Gubernur Papua pada sore harinya setelah selesai melakukan orasi, kemudian aksi massa melakukan penurunan bendera merah putih dan selanjutnya melakukan pengibaran bendera Kejora di kantor Gubernur Papua dan menyampaikan isi aspirasi demo pertama dan demo jilid 2 sama, yaitu sebutan kata monyet terhadap mahasiswa di Surabaya dan menuntut referendum bagi bangsa Papua dengan menentukan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Dan ada kelompok KNPB yang ikut dalam aksi demo yang ikut bergabung bersama-sama dengan BEM USTJ, BEM Uncen, dan BEM Keperluan Tinggi yang ada di kota Jayapura. Bahwa aksi demo tanggal 29 Agustus 2019 tersebut tidak memiliki izin dari pihak kepolisian, tetapi penyelenggara BEM USTJ memaksa untuk tetap unjuk rasa karena pihak penyelenggara dari BEM USTJ sebelumnya telah membagi selebaran aksi demo jilid 2 sebelum aksi dilaksanakan dan memberikan momen kata monyet untuk menambah kekuatan massa yang berasal dari orang asli Papua dalam melaksanakan aksi tersebut dan membuat rusuh kota Jayapura. Bahwa demo jilid 2 pada tanggal 29 Agustus 2019 terkait dengan rasisme yang terjadi di Surabaya
terhadap mahasiswa asal Papua. Aksi massa diikuti dan diperkirakan sekitar 10.000 orang yang berasal dari titik kumpul Sentani, titik kumpul Expo Waena, titik kumpul Uncen atas, titik kumpul Uncen bawah, titik kumpul depan kampus STJ, titik kumpul lingkaran AB, dan titik kumpul di Dok 5. Kemudian alat yang dibawa massa saat itu adalah 1 buah mobil komando Triton warna silver nomor polisi PG 9335 ND yang digunakan oleh pemimpin demo orator yang dilengkapi dengan 1 buah toa pengeras suara warna putih dan 1 buah mic. Beberapa buah bendera KNPB warna merah dengan bergambar bintang warna putih dengan tulisan KNPB. Beberapa buah gambar kepala tangan dengan tulisan lawan. Beberapa buah bendera bintang kejora dengan ciri-ciri bergambar bintang warna putih di atas kain warna merah dan bergaris biru putih. Pamflet yang bertuliskan atau bergambar monyet. Banyak massa membawa alat tajam berupa panah, kampak, parang, besi, dan lain-lainnya. Menimbang bahwa selanjutnya berikan keterangan saksi Ferry Kombu di persidangan bahwa saksi merencanakan demo rasisme sejak hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 dengan cara memposting melalui media sosial Facebook dengan akun Ferry Kombu mengajak mahasiswa-mahasiswa BEM Sejayapura untuk mengikuti demo anti rasisme yang terjadi di Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 dan beberapa daerah di Jawa seperti Malang, Semarang, dan Jakarta, dan mengadakan rapat pertemuan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 19 di ruang kesekretariatan kampus yang berlangsung sekitar jam 16 WIT sampai dengan jam 18 WIT yang dihadiri BEM Sejayapura, kelompok Cipayung seperti GMKI, PMKRI, dan HMI dengan hasil kesepakatan demo dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 dengan tujuan kantor Gubernur Papua dan saksi dalam aksi demo mahasiswa tersebut sebagai penanggung jawab dan sebagai korlap umum dengan menyerahkan pernyataan siap kepada Gubernur Papua sebagai berikut. 1. Stop intimidasi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Tangkap pelaku rasisme dan intimidasi mahasiswa Papua di Surabaya. Wakil Wali Kota Malang segera meminta maaf kepada mahasiswa dan rakyat Papua atas pernyataan yang disampaikan bahwa mahasiswa Papua pulang. Meminta kepada Presiden untuk memberikan jaminan perlindungan keamanan terhadap mahasiswa Papua di seluruh Indonesia. Bahwa hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, sekitar jam 12 WIT, saksi membuat surat pemberitahuan demo kepada polisi di rumah saksi dengan mencantumkan di dalam surat tersebut saksi sebagai korlap umum. Sedangkan penanggung jawab saksi cantumkan para ketua BEM sekota Jayapura dan para ketua Cipayung. Kemudian mengantar ke Polres Jayapura sekitar jam 15 WIT. Dan sekitar jam 17 WIT terdakwa Agus Kose selaku Ketua Umum KNP Pusat ditelepon oleh saksi dengan mengatakan besok ada aksi kah? Dan saksi menjawab, iya ada kakak, adik sudah kirim pemberitahuan demo sehingga kakak ikut saja. Lalu terdakwa menjawab, baik adik. Dan pada saat rapat persiapan, saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa. Dan setelah selesai rapat di Uncen, kemudian saksi jalan pulang lewat di Perumnas 2, baru melihat selebaran ajakan demo tanggal 19 Agustus 2019 dari KNPB yang ditandatangani oleh terdakwa Agus Kose yang berbunyi, kami monyet-monyet tidak bisa hidup bersama dengan manusia, maka kami harus melawan dan menentukan nasib sendiri atau referendum. Tercatat bahwa demo KNPB dengan tujuan ke kantor MRP, kemudian saksi telepon Alexander Gope dan putra ketua HMI memberitahukan perihal adanya selebaran ajakan demo oleh KNPB tanggal 19 Agustus 2019. Sedangkan demo dari mahasiswa Sejayapura dengan tujuan berbeda, yaitu ke kantor Gubernur Papua, maka sepakat untuk tetap dilaksanakan demo dari BEM Sejayapura pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019.
Namun ketika pelaksanaan demo hari Senin tanggal 19 Agustus 2019, saat massa sudah berkumpul di lingkaran AB atau merpati, saat itu saksi melihat banyak masyarakat umum yang hadir disertai dengan massa KNPB, dan yang saksi tahu bahwa terdakwa Gus Koseh dan saudara Victor Yemu telah bergabung juga dengan massa demo dari mahasiswa Unsén Atas, dan sekitar kurang lebih jam 9 WIB, aksi massa gabungan BEM se-Jayapura dan KNPB serta masyarakat umum bergerak secara bersama-sama menuju arah Jayapura. Dan pada saat sampai di depan kantor MRP, rombongan massa berhenti dan saudara Victor Yemu yang menjadi orator melakukan orasi kurang lebih 10 menit, mengajak saksi Ferry Kombo dan massa untuk mengucapkan ya dengan kata-kata hidup rakyat Papua. Maka saksi Ferry Kombo dan massa mengucapkan hidup. Jika orator mengucapkan kata Papua, maka saksi Ferry Kombo bersama massa menjawab merdeka. Kemudian kata-kata, kami monyet-monyet tidak bisa hidup bersama dengan manusia, maka kami harus melawan dan menentukan nasib sendiri atau referendum. Selanjutnya saksi Ferry Kombo dan massa mengucapkan yes. Orasi dan yel-yel yang dilakukan oleh saudara Victor Yemu yang diikuti oleh saksi Ferry Kombo dengan massa baik selama dalam perjalanan menuju kantor gubernur, kemudian berhenti di depan kantor MRP, depan kantor DPRD, maupun setelah berada di kantor gubernur Papua. Selama dalam perjalanan kantor gubernur, saudara Bayam Roman mengajak massa termasuk saksi Ferry Kombo menyanyikan lagu Kami Bukan Merah Putih, Kami Bintang Kejora. Diikuti juga oleh terdakwa Gus Koseh, keberaniannya bergabung bersama dengan massa. Namun menurut saksi bahwa pihak KNPB yang membawa bendera bintang kejora tersebut, sedangkan mahasiswa tidak membawa bendera bintang kejora atau atribut-atribut demo, hanya menggunakan jas alma mater sebagai tanda dari unsur mahasiswa. Dan saksi selaku penanggung jawab demo BEM se-Jayapura tidak berupaya memisahkan aksi demo mahasiswa se-Jayapura dengan aksi demo KNPB maupun masyarakat umum, sehingga bercampur atau bergabung atau memberhentikan demo BEM se-Jayapura serta tidak melarang KNPB yang membawa serta bendera bintang kejora dan bendera KNPB ke dalam demo damai rasisme. Sedangkan saksi tahu bahwa KNPB adalah organisasi yang memiliki tujuan untuk berjuang melepaskan Papua dari NKRI melalui jalur referendum. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Stefanus Itlay alias Stephen di persidangan bahwa saksi telah mengenal terdakwa Koseh sebagai ketua umum KNPB Pusat, sedangkan saksi sebagai salah satu ketua KNPB wilayah Timika, dan KNPB adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan Papua menentukan nasib sendiri atau merdeka melalui jalur referendum. Dengan latar belakang didirikannya KNPB adalah pada tahun 2008 terjadi eksodus mahasiswa Papua dari Manado dan Jawa Bali yang kembali ke West Papua bergabung aktivis mahasiswa dan masyarakat di Jayapura, menduduki lapangan makam almarhum Teis H. Eloe di Sentani, di mana mereka menyerukan Papua zona darurat, sehingga membentuk sebuah organisasi yang bernama KNPB, Komite Nasional Papua Barat. Dengan pendiri KNPB adalah saudara Bukhtar Tabuni, saudara Victor Yemu, dan berbagai organisasi perlawanan dan aktivis-aktivis mahasiswa dan masyarakat. Waktu pendirian KNPB adalah tanggal 19 November 2008 di STT Walter Pos Nambe, Jayapura. Pengurus KNPB berdasarkan hasil Kongres KNPB kedua tanggal 23 sampai 25 Oktober 2018. Terdakwa Gus Koseh sebagai ketua umum dan isi resolusi Kongres KNPB kedua yang adalah atas pertolongan dan perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Menyimak keseluruhan pembahasan Kongres KNPB kedua yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2018 menghasilkan resolusi-resolusi yang merupakan kesatuan sikap dan kebulatan tekad
delegasi KNPB yang merupakan pimpinan rakyat West Papua dan wilayah dan konsulat, yakni memutuskan untuk berjuang mencapai cita-cita bangsa Papua Barat yang merdeka secara politik melalui jalur referendum sebagai solusi damai dan demokrasi. Guna mencapai tujuan itu, KNPB menyerukan mobilisasi umum menuju mogok sipil nasional sebagai agenda aksi nasional bangsa Papua. Kembali mengakui TNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sebagai satu-satunya militer Papua Barat dan memperkuat sistem dan manajemen militer Papua Barat (TPNPB). Kembali memperkuat sistem dan manajemen lembaga politik bangsa Papua sebagai wadah representatif rakyat Papua. Kembali mendukung persatuan diplomat dalam wadah koordinatif ULM WP di internasional. Dan KPB juga mendukung Benny Wenda dalam membentuk organisasi International Lawyer Force West Papua, dan juga KNPB memiliki konsep penggalangan dana militer, yaitu mengumpulkan dana guna membantu pasukan militer baik yang bersenjata maupun tidak bersenjata atau sipil. Salah satu cara menggalang dana militer dapat mengajukan proposal kepada orang-orang yang bekerja di pemerintahan daerah Papua dan perusahaan swasta, sedangkan saksi sendiri sebagai ketua KNPB wilayah Timika sejak tahun 2014 telah menjalankan satu kegiatan-kegiatan aksi-aksi unjuk rasa di wilayah Timika. Menuntut kemerdekaan Papua Barat, melakukan penggalangan dana di sekitar Timika, melakukan pendidikan politik kepada internal organisasi anggota KNPB, melakukan propaganda di media sosial, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa berita acara pemeriksaan barang bukti digital nomor 131 dan seterusnya tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, hasil olah digital forensik terhadap handphone milik Agus Kosai, yaitu Oppo F5 warna hitam IMEI 186781503 79588819, IMEI 2 867815037958801, nomor HP 0852439996671. Telah ditemukan beberapa buah gambar yang merupakan kegiatan KNPB, berupa gambar 1 bendera KNPB, gambar 2 lambang ULM WP, gambar 3 KNPB juga menyerukan kepada masyarakat Papua bahwa 17 Agustus 2009 orang Papua dilarang keras untuk upacara dan memasang bendera merah putih. Warning ini beredar di media sosial. Gambar 4, ajakan aksi demo tanggal 19 Agustus 2019. Gambar 5 dan 6, KNPB juga memiliki agenda mogok sipil nasional, sehingga melakukan seminar di Tomohon, Sulawesi Utara dengan tema mobilisasi umum menuju mogok sipil nasional untuk West Papua. Dengan tujuan bahwa tahun 2021 Otsus selesai dan diambil alih oleh KNPB. Koran gambar 7, koran Suara Kom yang memuat berita-berita tentang KNPB adalah dalang kerusuhan di Papua. Gambar 8 adalah tudingan terhadap Victor Yemu yang menerima uang dari pemerintah dengan memanfaatkan masyarakat. Gambar 9, pengibaran bendera bintang kejora di Jakarta oleh KNPB. Bahwa sesuai dengan pendapat ahli bahasa Dr. Aprianus Salam MHum yang memberikan pendapatnya, pengertian makar tentu saja dimaksudkan sebagai suatu aksi pemikiran, tindakan dan atau perbuatan baik dalam bentuk kata-kata dan kalimat maupun berbagai aktivitas lainnya yang dianggap atau dinilai bertentangan dengan hukum, yang mana kuasa penjagaan hukum tersebut dimandatkan kepada pemerintah yang berkuasa. Bahwa sesuai dengan pendapat ahli hukum tata negara bernama Muhammad Rulian di SMH yang memberikan pendapatnya bahwa sesuai dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 halaman 124
yang menyatakan Mahkamah telah berpendapat bahwa delik makar cukup diisyaratkan dengan adanya niat dan perbuatan permulaan pelaksanaan, sehingga dengan terpenuhnya syarat itu terhadap pelaku telah dapat dilakukan tindakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sebagaimana juga pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28 halaman 140 yang menyatakan terhadap isu konstitusional tersebut sepanjang berkenaan dengan pasal 104, pasal 106, dan pasal 107 KUH pidana yang mengatur tentang tindak pidana makar. Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7 dan seterusnya, bahwa organisasi KNPB bersama TPNPB, TPNOPN, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, dan ULM WP, United Liberation Movement for West Papua, yang merupakan wadah penggabungan beberapa organisasi terdiri dari PNBP atau Parlemen Nasional West Papua, NFRPB Negara Federal Republik Papua Barat, WPNCL West Papua National Central Liberation, dan WFBPC Free West Papua Combined melakukan pergerakan pemisahan dari wilayah NKRI dengan membentuk wilayah sendiri atau negara sendiri adalah tergolong kejahatan makar terhadap keamanan negara berdasarkan pasal 106 KUH pidana. Menimbang bahwa telah didengar keterangan terdakwa Agus Kosseh sebagai berikut, bahwa terdakwa bergabung dengan KNPB. Sejak tahun 2011 sebagai anggota biasa, pada saat itu yang menjadi pusat adalah saudara Bukhtar Tabuni. Kemudian sekitar tahun 2012, saudara Victor Yemo alias Vicky menggantikan saudara Bukhtar Tabuni sebagai ketua KNPB pusat. Karena saat itu saudara Bukhtar Tabuni masuk penjara, namun terdakwa tidak mengetahui perkaranya apa. Kemudian pada tanggal 23 sampai dengan 25 Oktober 2018 dilaksanakan kongres kedua yang dilaksanakan di Asrama Uncen Unit 6, Kelurahan Jaban Stai, Distrik Heram, Kota Jayapura. Kemudian terdakwa terpilih sebagai ketua umum. Dan terdakwa sering melakukan kegiatan dengan mengadakan rapat untuk mendiskusikan setiap aksi kegiatan yang dilakukan untuk meminta referendum kepada pihak Republik Indonesia, seperti membuat selebaran-selebaran yang mengimbau kepada masyarakat yang berada di wilayah Papua untuk berpartisipasi dalam setiap rencana kegiatan yang dilakukan oleh organisasi KNPB. Selain itu juga biasanya himbauan-himbauan seruan aksi dilakukan melalui media Facebook, akun pribadi milik terdakwa, yaitu Yoka Agus Kosseh, dan KNPB mengikuti aksi demo tanggal 19 Agustus 2019 dan tanggal 29 Agustus 2019, di mana aksi demo tersebut yang inisiatornya adalah mahasiswa Uncen Jayapura, yaitu saudara Ferry Kombo, Ketua BEM Uncen Jayapura, bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 KNPB juga ikut serta dalam aksi demonstrasi jilid 2 berkaitan dengan rasisme yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua dengan melakukan postingan propaganda melalui media sosial, yaitu melalui akun terdakwa dengan nama akun Yoka Agus Kosseh, yang mana di dalam akun Facebook tersebut terdakwa seperti mengajak libur sipil dengan mogok pendidikan. Kita skor dulu, saudara terdakwa Agus Kosseh, ya, ada ajan astar yang berkumandang, ya. Siap majelis. Lagi skor waktu.